Assalamualaikum. Kali ini kita bahas cara menampilkan peta kerja dari ArcGIS di Google Earth Pro dan Google Earth Mobile. Sebelumnya pastikan kalian sudah punya file SHP yang lengkap dengan atributnya dan sistem koordinatnya sudah terdefinisi WAL. Atau kalian bisa unduh file yang sudah kusiapkan dalam link di deskripsi. Oke, kalau sudah kita buka ArcGIS-nya, lakukan double klik untuk menampilkan layer properties, lalu pilih tab source. Perhatikan bahwa di kolom extend, angka-angka koordinatnya sudah ada satuan meternya. Dan pada kolom data source, kalau di file saya ini sistem koordinatnya sudah terdefinisi di UTM 50S. Kalau sudah kita klik, oke. Dan sekarang kita buka tabel atribut SHP-nya. Pada field SHP, klik kanan Open Attribute Table. Sebagai contoh, di sini label yang mau saya tampilkan adalah field no-hak dan field pemilik. Sekarang kita akan menampilkan point dalam polygon menggunakan feature to point di Arc Toolbox. Kita munculkan Arc Toolbox, klik icon yang ini ya. Kalau belum ada, klik kanan di sembarang toolbar, lalu pastikan toolbar standard tercentang. Oke, sekarang klik Arc Toolbox-nya, lalu pada Data Management Tools, pilih Features, lalu Feature to Point. Kalian juga bisa gunakan fitur Search. Tekan Ctrl+F di area Map View untuk memanggil berbagai item Arc Toolbox. Lalu ketik Feature to Point lalu Enter. Pilih Feature to Point dari Data Management Tools yang ini. Lalu di kolom Input Features pilih SHP yang ini ya. Bisa juga drag-drop SHP-nya dari Table of Contents ini. Pada kolom Output Feature Class, tentukan lokasi folder output-nya dan kita bisa namai filenya. Misalnya dengan nama point SHP1 lalu save. Lalu centang pada opsi inside, supaya point yang muncul berada dalam area polygon, lalu oke. Nah, kita lihat bahwa point-pointnya sudah muncul dalam area masing-masing polygon. Kita lakukan double klik pada tab Labels, centang Label Features in this layer. Lalu, label pertama yang mau ditampilin tadi adalah no-hak. Ini misal saya warnai merah, lalu oke. Tujuan dari nampilin label point ini adalah karena di Google Earth, label yang muncul adalah label point, sementara label polygon hanya muncul saat diklik saja. Oke, sekarang kita mau nampilin label point dari field pemilik. Caranya kita klik kanan point SHP1, pilih data lalu export data. Misal kita beri nama point SHP2, lalu save dan oke. Pilih yes untuk menampilkan hasilnya. Nah, supaya tidak terlalu bertumpuk, kita geser sedikit point SHP2-nya WAL. Caranya klik kanan point SHP2, pilih Edit Features, lalu Start Editing. Klik kanan lagi SHP-nya, Open Attribute Table, lalu pada Attribute Table, klik icon Switch Selection, sehingga terpilih semua item point SHP2-nya. Kalau sudah, kita zoom in manual ke salah satu point, dekatkan kursornya sampai mode Move, atau 4 arah panah begini ya. Lalu kita drag drop bebas sedikit aja, yang penting diperkirakan tidak ada satupun point SHP2 yang keluar dari polygon. Kalau sudah kita klik editor, stop editing lalu yes untuk menyimpan. Nah, untuk point SHP2 ini kita double klik. Lalu labels. Lalu centang label features in this layer. Lalu pilih field pemilik. Warnanya misalkan saya pilih biru yang ini, lalu oke. Kita juga bisa ganti icon point-nya biar lebih minimalis seperti ini ya. Lalu oke. Dan point SHP1 juga kita kecilin ikonnya WAL. Kalau sudah kita bisa save terlebih dulu. Lalu kita ke Arc Toolbox, Conversion Tools, pilih to KML, lalu Map to KML. Pada kolom Map Dokumen, cari folder lokasi file ini yang barusan kita simpan dan pilih filenya, lalu Add. Lalu untuk kolom Output, kita tentukan foldernya dan misalnya kita beri nama Map Bidang Tanah, Save, lalu oke. File berformat KMZ. Kalau sudah kita beralih ke Google Earth, lalu buka file KMZ-nya. Pilih File, Open, dan pilih file KMZ yang barusan dibuat.
Nah, ini adalah bidang-bidang poligonnya. Sebagian labelnya ada yang bertumpuk atau tidak muncul, bergantung pada jarak antar poin, tapi masih bisa di zoom in untuk menampilkannya. Ini bisa kita expand, lalu kita bisa edit tampilan poligonnya yang ini. Klik kanan Properties, lalu pilih tab Style, Color, misal di sini saya setting outline atau garisnya aja, dengan warna line kuning. Selebihnya bisa kalian setting sesuai preferensi masing-masing ya. Lalu oke. Selain itu, kita juga bisa searching di kolom ini untuk mencari field no-hak atau pemilik tertentu. Misal saya mau cari nama Sulaiman, ketikkan Sulaiman, maka semua hasil yang sesuai akan muncul. Gunakan tombol panah gulir ini untuk hasil lain yang serupa. Kalau sudah ketemu, kita double klik untuk zoom in ke objek tersebut. Informasi field lainnya juga akan ditampilkan secara pop-up bila kita klik di area poligon atau bidangnya. Nah, jangan lupa jika setting tampilan mapnya sudah sesuai preferensi kalian, simpan perubahannya. Klik kanan layar utama atau layar induk yang ini, kemudian Save Place As, lalu beri nama misalnya Map Polygon Edit. Lalu untuk menampilkannya di smartphone, sebaiknya gunakan file yang sudah diedit di Google Earth barusan, supaya tampilannya lebih proper, sesuai preferensi kalian. Copy file KMZ-nya ke smartphone kalian, lalu buka KMZ-nya dengan aplikasi Google Earth Mobile. Dan beginilah saat poligon atau bidang-bidang tersebut ditampilkan di Google Earth Mobile, sederhana namun tetap informatif sehingga bisa dijadikan alternatif sebagai peta kerja di lapangan. Oke, gitu aja dulu konten kali ini. Silakan berkomentar sebagai masukan buat channel ini. Terima kasih sudah nonton dan wassalamualaikum.